dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bergita Obe. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Katolik Inane, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Agama Katolik di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 503011600005. Saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah Dasar Katolik Inane. Berikut video praktek pembelajaran saya. Allah Bapa kami di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Pada pagi hari ini, kami akan memulai dengan pembelajaran kami tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon penyertaan-Mu kepada kami agar kami mengikuti pelajaran ini dengan baik dan lancar. Semua doa ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar semua? Baik-baik saja. Luar biasa. Hati berkobar-kobar. Luar biasa. Semangat pagi ini. Semangat. Baik. Semua ada yang sakit? Tidak. Bagus, luar biasa, semua sehat pagi ini. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu absen nama dulu. Antonia Mamor, Hadir Ibu. Cecilia Celestri, Hadir Ibu. Antonia Musfal, Hadir Ibu. Delviana Polo, Hadir Ibu. Epifanios, Hadir Ibu. Cassandra Tulasi, Hadir Ibu. Laurentius Matobana, Hadir Ibu. Markorius Sapunak, Hadir Ibu. Mikael Kutiong, Hadir Ibu. Nemesio Usboko, Hadir Ibu. Margareta Sako, Hadir Ibu. Cecilia Usfal, Hadir Ibu. Valencia Usfal. Hadir Ibu. Oke. Ibu sudah absen nama, Ibu sudah hadir. Kita akan lihat materi kita pada pagi hari ini. Judul pembelajaran kita tentang gereja menghadirkan karya keselamatan Allah. Topik yang akan kita bahas atau kita dalami pada pagi hari ini, Ibu akan membicarakan materi tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi Ibu hari ini akan belajar, memberikan pelajaran kepada kita materinya tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik makin percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang menghadirkan karya keselamatan Allah, sehingga tergerak lebih memahami dan mensyukurinya dengan terlibat dalam kehidupan menggereja. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua berdiri. Kita menyanyikan sebuah
nyanyi? Bisa. Oke, kita menyanyi. Coba satu orang angkat lagu. Di surga nanti. Di surga nanti Pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. di surga Nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal. selama-lamanya. Oke, bagus. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Yes. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi pada kegiatan inti, saya mengawali pembelajaran kita dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih, Masih ingat? masih. Tentang apa materi minggu lalu? Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke, bagus sekali. Yesus Kristus sebagai Juru selamat. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini masih ingat, bagus. Yang pertanyaan yang kedua, apa saja perbuatan-perbuatan Yesus sebagai juru selamat? Siapa yang tahu? Apa saja perbuatan-perbuatan Yesus sebagai juru selamat? Saya Bu. Ya, Usfal, Yesus menciptakan dunia dan segala isinya. perbuatan-perbuatan Yesus sebagai juru selamat, yaitu Yesus menciptakan dunia dan segala Isinya. Bagus sekali, tepuk salut. Salut, 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 salut. Masih ada? Masih. Siapa? Marcella. Yesus membuat mujizat atau tanda. Yesus membuat. Oke, bagus sekali. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Yes. Masih ada lagi? Masih. Perbuatan-perbuatan Yesus sebagai juru selamat. Delviana. Jangan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus umat manusia. Bagus sekali, luar biasa. Kita beri tepuk salut untuk Delviana. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, kalau begitu, kamu semua ini, kalian percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Ya, kami percaya. Percaya. Oke, pasti kita semua sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru Selamat. Yesus itu adalah juru selamat kita. Dengan yang tadi jawaban-jawaban yang sudah kamu utarakan, sudah kamu jawab, itu betul sekali, luar biasa. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Hari ini kita akan mendalami materi kita, ya, kita akan mendalami materi tentang gereja yang menghadirkan karya keselamatan Allah dengan topik tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita tahu gereja itu apa gereja? Gereja adalah kumpulan semua umat beriman yang percaya kepada Kristus. Kita tahu bahwa gereja itu adalah kumpulan atau persekutuan semua umat beriman yang percaya kepada Kristus. Nah, kita semua ini adalah Gereja. Kita semua ini adalah gereja. Kita semua ini adalah umat Allah. Karena kita semua telah Dibaptis. Kita semua telah dibaptis. Kita semua telah dipermandikan. Sehingga kita semua ini adalah gereja. Anak-anak yang baik, mari pada pembelajaran kita selanjutnya. Sekarang kita akan membuka teks kitab suci dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 31. Sudah buka semua? Sudah. Oke, sudah buka teks kitab sucinya. Mari kita sudah lihat bersama dan kita baca bersama-sama. Sesudah kita baca, baru kita bagi dalam kelompok, kita kerja kelompok. Bisa? Bisa. Oke, kita sama-sama membaca kitab suci. Satu orang baca. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak,
sudah membacakan teks kitab suci dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 31. Sekarang kita akan bagi kelompok dan Ibu akan membagikan pertanyaan-pertanyaan diskusi untuk didiskusikan bersama-sama. Setelah diskusi, hasil diskusi itu akan diplenokan di depan. Bersama kelompok, kita semua yang ada di dalam kelompok itu terlibat aktif untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah itu, satu orang maju untuk mengatasnamai dalam kelompok untuk melaporkan hasil diskusi di depan. Bisa? Bisa. Silakan kerja. Ya. Sama-sama kerja ya. Ya, sama-sama kerja. Selesaikan 5 menit atau 10 menit kita selesaikan itu pertanyaan. Sama-sama, semua harus ambil bagian ya. Masih ada yang belum? Tinggal 1 nomor, Ibu. Oke, diselesaikan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Nomor terakhir kah? Ya. Oke, silakan kerja dengan teman-teman. Kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, saya persilahkan tiap kelompok untuk mengutus satu orang maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok. Silakan. Maju di depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa arti perkataan Paulus banyak anggota tetapi satu tubuh? Perkataan Paulus banyak anggota tetapi satu tubuh artinya bahwa dalam gereja Katolik, gereja itu sendiri adalah kelompok orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Gereja memiliki banyak anggota tetapi hanya satu iman, yaitu Kristus sendiri sebagai kepalanya. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih yes. Silakan kepada kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja karunia yang dijelaskan oleh Santo Paulus dalam Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31? Karunia yang dijelaskan Santo Paulus dalam Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 31 yaitu 1. Karunia untuk mengadakan mujizat. 2. Karunia untuk menyembuhkan. 3. Karunia untuk melayani. 4. Karunia untuk memimpin. 5. Karunia untuk berkata-kata. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih yes. Kami persilahkan kepada kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja seperti di paroki. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja dan di lingkungan yaitu 1. Di gereja atau paroki yaitu 1. Perayaan Ekaristi.
suara. 3. Lektor. 4. Katekesi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima kasih, Yes. Baik. Terima kasih atas semua jawaban, hasil diskusi dari pihak kelompok. Saya berterima kasih sekali karena dari semua jawaban itu baik. Jawaban yang bagus, jawaban yang luar biasa. Tepuk salut untuk semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dari hasil diskusi yang ada, maka sejak dari awal sampai sekarang saya akan memberikan penentuan atau rangkuman akhir dari pertemuan kita pagi hari ini tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolis. Sifat gereja ini nampak dalam seluruh kegiatan gereja. Contohnya seperti apa? Perayaan Ekaris. Perayaan Ekaris itu adalah perayaan di mana kita mengenang kembali sengsara, wafat, dan bangkit Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa gereja itu adalah kumpulan atau persekutuan umat beriman yang percaya kepada Kristus. Ketika kita dibaptis atau dipermandikan, kita sudah mendapat 3 tugas gereja sebagai imam, raja, dan nabi. Kita tergolong di dalam tugas Kristus yang ketiga, yaitu tugas sebagai nabi. Tugas nabi adalah mewartakan tentang Yesus, mewartakan kabar baik tentang Yesus. Maka jadilah nabi-nabi kecil di paroki, di lingkungan, di tempat di mana kita tinggal. Doa lingkungan, doa rosario, adakah tidak? Ada. Doa di dalam keluarga. Mungkin di dalam keluarga ada 1-2 hari yang sudah kita tetapkan untuk selalu doa bersama di dalam gereja. Bisa paham? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Bisa. Saya lihat masih semangat? Masih. Kalau begitu masih semangat kita semua, coba tepuk semangat. Semangat. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah saya merangkum pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang saya mau bertanya kepada kalian, refleksi. Saya mau tanya, apakah kalian tadi senang dengan pembelajaran kita? Senang. Senang atau tidak? Senang. Senang. Apakah kalian ada kesulitan tadi dalam pembelajaran? Ada atau tidak? Ada yang mengalami kesulitan atau tidak? Hah? Tidak. Tidak ada? Ya. Luar biasa, terima kasih karena tidak ada. Kalau begitu, mungkin dari tadi penyampaian saya masih ada yang kurang, ada yang belum paham, ini saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Selestri mau bertanya. Saya beri waktu untuk Lestri. Silakan. Saya belum paham tentang gereja sebagai apostolik. Gereja bersifat apostolik. Oke, bagus pertanyaan yang bagus sekali. Gereja bersifat apostolik. Itu sifat gereja yang keberapa tadi? Keempat. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gereja bersifat apostolik. Gereja bersifat apostolik artinya gereja dibangun atas dasar para rasul. Gereja bersifat apostolik artinya gereja berdiri dibangun atas dasar apa? Para rasul. Gereja dibangun atas dasar para rasul. Kita selalu mengikuti contoh dan teladan dari kehidupan jemaat perdana. Contoh dan kehidupan mereka itu seperti apa? Yang pertama, jemaat perdana itu yang pertama, mereka itu selalu sehati sejiwa. Yang kedua, mereka selalu berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti bersama. 3, mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang terakhir, yang keempat adalah mereka selalu membagi-bagikan harta kepunyaan mereka kepada orang yang membutuhkan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya, Bu. Hai.
Panti Usfal. Oke, saya persilakan kepada Dekan untuk memberikan pertanyaan. Ibu, saya belum paham tentang gereja bersifat Katolik. Gereja bersifat Katolik. Aduh, pertanyaan yang bagus sekali. Mereka belum paham tentang gereja yang bersifat Katolik. Gereja bersifat Katolik artinya gereja mencakup semua orang yang telah apa Dibaptis. Nah, tadi kamu semua sudah menjawab, semua telah Dibaptis. Berarti kita itu sudah betul-betul sudah Katolik. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada? Tidak ada lagi? Oke, berarti yang ibu jelaskan dari dua pertanyaan ini sudah mengerti sedikit? Sudah mengerti? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka ibu akan memberi kita catatan supaya sampai di rumah bisa belajar. Sudah selesai catat? Sudah. Kalau sudah selesai catat, terima kasih. Itu catatan pulang sampai di rumah pakai untuk belajar ya anak-anak. Ya. Tuh pulang sampai di rumah jangan lupa untuk buka catatan dan belajar. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya akan memberikan tugas PR. Sudah selesai catat, maka saya akan berikan satu tugas untuk diselesaikan di rumah. Tugas PR di rumah ya. Materi yang sama, gereja yang satu, Kudus Katolik dan Apostolik. Tugas itu dikerjakan di rumah. Jangan lupa supaya PR itu dikerjakan. Ya? Bisa? Kerjakan tugas di rumah, tidak lupa juga nanti catatan yang tadi sudah kamu tulis banyak-banyak di dalam buku, pulang sampai di rumah dibaca. Ya, dipelajari supaya tidak boleh lupa lagi. Pelajari, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian, baca baik-baik catatan itu, dimengerti, dipahami, supaya nanti kalau ujian, kalau bisa menjawab soal-soal ujian. Sudah tulis PR? Sudah. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada kalian semua, anak-anak semua yang baik dari saya. Mari saya ajak kita semua untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yang bertugas, silakan pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar tentang sifat-sifat gereja. Bantulah kami agar turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi.